Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febian dari Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ angkatan 2019. Nah, saya di sini mewakili teman-teman saya yang sedang melakukan PKM di SMAN 50 Jakarta. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Sinta Aulia Permata Dewi dengan NIM 1302619, lalu saya sendiri Aulia Febian dengan NIM 130261920, lalu Irsya Afiani Darlestia dengan NIM 130261927, dan yang terakhir ada Anissa Dwi Utami dengan NIM 130261972. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi gejala alam atau pemanasan global. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gejala alam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perubahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan definisi, akibat, penyebab, dan dampak dari pemanasan global. Lalu peserta didik mampu memberikan solusi untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global itu sendiri. Lalu untuk metode pembelajarannya, di sini kami menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan pembelajaran kolaboratif. Sedangkan untuk media pembelajarannya, kami menggunakan media audiovisual, berupa ada nanti video pembelajaran, dan juga PowerPoint yang kami presentasikan di depan kelas, seperti itu. Waalaikumsalam. Lalu ada Andina, Adrian Fadila, nggak masuk. Kenapa? Tidak tahu. Ahmad Adriano, Aisyah, Albert, Amalia Putri, Asyifa Ratna, Baskara, Brand Marco, Bunga, Elon, Haikal, Ilham, Jonathan, Keisha, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Arman, Muhammad Dinar Ayubi, Muhammad Rizky Kamila, Nabil Muhammad Syaban, Naufal Pradipta, lalu Nisrina, Putri Amelia, Rafael, Ramadan, Raya, Rizky Tri Amalia, Salwa, Sheila, Suci, Radita, Tanisha, Tengku, Fiona, Winda. Oke. Kali ini kita akan masuki materi pemanasan global. Ada yang tahu nggak pemanasan global itu apa? Angkat tangan. Apa? Jojo. Pemanasan global itu peningkatan rata-rata suhu di permukaan bumi. Betul. Ada lagi? Jangan, Bu. Apa? Elon. Menipisnya? Lapisan ozon. Betul nggak? Bisa, itu termasuk dampaknya mungkin ya. Next. Oke, jadi pemanasan global itu mungkin kalian udah sering dengar ya apa itu pemanasan global. Nah, pemanasan global itu merupakan gejala alam dengan meningkatnya rata-rata suhu yang ada di bumi, di permukaan bumi tepatnya. Nah, penyebab dari pemanasan global ini sendiri secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Nah, pemanasan global ini terjadi saat gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, lalu metana, dan dinitrogen dioksida diserap oleh lapisan atmosfer
dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Nah, next. Ada juga penyebab dan dampak dari pemanasan global. Penyebabnya itu salah satunya dari penebangan hutan atau deforestasi, lalu ada emisi gas bahan bakar kendaraan yang mungkin kalian sering menggunakan kendaraan pribadi, jadi gas-gas emisinya itu yang dikeluarkan itu lebih banyak. Lalu ada dari limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, dan juga penggunaan listrik. Nah, selanjutnya ada dampak dari pemanasan global itu sendiri. Yang pertama, meningkatnya suhu permukaan air laut, lalu ada menghilangnya salju abadi atau gletser di pegunungan Puncak Jaya Papua, lalu mencairnya es di kutub, lalu ada kenaikan permukaan air laut, dan juga El Nino dan La Nina, yaitu sebagai cuaca ekstrim. Nah, karena pemanasan global itu menyebabkan mencairnya es di kutub, jadinya karena berimbas pula ke kenaikan permukaan air dan juga berimbas juga ke peningkatan suhu permukaan di permukaan air laut. Next. Nah, tahu nggak cara mengatasi pemanasan global? Ada yang tahu nggak? Hemat listrik, terus reboisasi, ada lagi? Menggunakan kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum, apa lagi? Kendaraan umum sama transportasi sama ya campur. Oke. Mengurangi apa? Efek rumah kaca. Gas-gasnya mungkin ya. Nah, untuk mengurangi atau mengatasi pemanasan global ini, kalian bisa melakukan hal-hal kecil seperti berikut, yaitu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah, daripada kita menggunakan kendaraan pribadi, lebih baik kita menggunakan kendaraan umum. Contohnya seperti busway, MRT, LRT, seperti itu. Atau kalian juga bisa berjalan kaki atau bersepeda, oke? Lalu yang kedua itu kita juga bisa mengurangi melakukan hemat listrik. Nah, dengan mematikan lampu dan mencabut alat-alat elektronik alat-alat elektronik dari stop kontak yang ada di rumah kalian ketika kalian mau keluar rumah atau pergi dari rumah. Terus yang ketiga itu cara menguranginya dengan kita hemat air. Nah, apabila kalian mandi dengan gayung itu volume yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada kalian menggunakan shower. Jadinya kalian kalau mandi bisa dengan menggunakan shower ya, untuk mengurangi pemanasan global, salah satunya hemat air tadi kan. Nah, terus yang terakhir yaitu menanam atau merawat tumbuhan tadi, reboisasi. Dengan penghijauan menanam tanaman di sekitar rumah membantu untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Next. Nah, efek rumah kaca. Ada yang tahu nggak efek rumah kaca itu apa? Ayo. Apa itu efek rumah kaca? Oke, next. Jadi, efek rumah kaca itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atasnya, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Nah, gas-gas atmosfer ini seperti karbon dioksida atau CO2, lalu gas metana atau CH4, klorofluorokarbon atau CFC, lalu nitrogen monoksida atau NO2, lalu nitrogen dioksida atau NO, dan belerang dioksida atau SO2 dapat menangkap panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer. Next. Nah, efek rumah kaca ini juga bisa menjadi menguntungkan
menguntungkan dan juga bisa jadi merugikan untuk bumi kita sendiri. Nah, efek rumah kaca dalam tahap normal dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Namun apabila gas-gas rumah kaca di atmosfer berlebih, sinar matahari yang ingin dipancarkan keluar ke bumi tidak bisa keluar karena gas-gas rumah kaca tersebut tidak bisa keluar karena gas-gas rumah kaca tersebut. Nah, maka hal itu tersebutlah yang membuat suhu bumi meningkat drastis. Next. Nah, ini adalah proses dari efek rumah kaca. Yang pertama, yang di sini, radiasi matahari mencapai atmosfer. Beberapa di antaranya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Langkah keduanya di sini, sisa energi matahari yang diserap oleh daratan dan laut. Sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan untuk memanaskan bumi. Yang ketiga, balik lagi ke atas, panas matahari memancar dari bumi menuju luar angkasa. Lalu langkah keempat ada di sini. Sebagian panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga bumi agar tetap hangat untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima ini di sini, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, terus pertanian dan pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, yang keenam ini, gas rumah kaca ini merangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik. Next. Di sini ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Nanti Ibu kasih untuk link pengerjaannya. Lalu nanti kalian isi email, lalu nama lengkap kalian dan kalian dari kelas berapa. Ini ada beberapa soal yang nanti kalian kerjakan. Oke. Linknya sudah saya kirim, bisa kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Sampai di sini kita udah mau masuk ke akhir pembelajaran nih, teman-teman. Nah, ada yang bisa nyimpulin nggak apa kesimpulan dari yang hari ini kita pelajarin? Harus menghemat energi untuk mengurangi efek rumah kaca yang juga. Harus mengurangi Bisa menghemat penggunaan energi kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. Oke, betul Bunga. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih kesimpulan? Nggak ada? Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Pemanasan global ini terjadi saat gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Nah, efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Nah, kita sebagai manusia hendaknya menjaga bumi kita agar tidak terdampak pemanasan global. Nah, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global, diantaranya dengan mengurangi emisi gas kendaraan bermotor, terus menghemat air, menghemat listrik, serta menjaga dan menanam pohon di sekitar rumah kita. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat masuk ke kalian dan ilmunya dapat berguna di kehidupan selanjutnya atau di masa yang akan mendatang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.